Shalom kekasih Tuhan, kita punya Yesus yang sudah mati dan bangkit tetapi juga sudah naik dan bertata di dalam kerajaan surga. Dan saya percaya setiap dari kita menerima lawatan Tuhan, sebab Tuhan hadir buat setiap dari kita yang percaya. Berikan sorak-sorai Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami sangat bersyukur Tuhan, dan kami sangat bangga punya Allah seperti Engkau Bapa. Bahwasanya kasih setiamu Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu, mengatasi langit kebesaran
Dengan segenap hati mari kita pujikan. Tinggikan dirimu, Kami meninggikan Kau Tuhan dengan segenap hati kami. mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan Engkau pribadi Tuhan yang layak kami tinggikan Tuhan. Engkau pribadi Tuhan yang layak kami agungkan Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau berkuasa Tuhan atas setiap hidup kami ya Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau Allah kami yang hidup. Ini mazmur kami yang terbaik Tuhan. Ini pujian kami yang terbaik Bapa. Kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Kau yang
Mari saudara-saudara kita mau berdoa untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, saat ini hamba datang kepadamu Tuhan. Hamba serahkan semua kepadamu, Engkau ambil alih pada pagi hari ini Tuhan. Urapi setiap telinga yang mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui online atau streaming. Tuhan, biarlah firman-Mu masuk dalam telinga mereka semuanya, masuk dalam hati, mereka renungkan, simpan, dan lakukan dalam kehidupan ini. Sia-sialah pengiriman dan pelayanan kami kalau kami tidak menjadi pelaku firman. Roh Kudus, Engkau tetap menjadi pucuk pimpinan, ambil alih. Urapi hamba-Mu, kuasai pikiran dan hati hamba-Mu, taruhkan firman-Mu pada mulut lidah, pikiran dan hati hamba-Mu. Supaya yang disampaikan hanya daripada Engkau Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau ambil alih. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh memberikan pengertian kepada kami. Supaya kami makin dewasa di dalam Engkau. Dan kami tidak akan goyah teguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus yang siap menikmati firman Tuhan, katakan bersama saya. Amin. Shalom. Selamat pagi saudara kasih. Pada pagi hari kita akan memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Sebelumnya saya ajak saudara membaca di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-9 hingga yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, Yesus, disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jelas firman Tuhan sudah kita baca di dalam Kisah Rasul. Kenaikan Yesus ke surga suatu peristiwa yang sangat unik sekali. Tidak ada manusia di dunia ini siapapun dia. Baik itu nabi, tokoh agama, dan pemimpin agama manapun di dunia ini yang pernah alami seperti Yesus alami. Dan banyak manusia tidak dapat menerima akan hal tersebut. Sebab manusia hanya memakai pikiran secara logika. Tapi semua itu ada buktinya. Dan sudah ditulis dalam Alkitab, bahkan sejarah gereja telah membuktikan. Memang hal tersebut tidak pernah dialami oleh siapapun dalam dunia ini. Karena banyak manusia di dunia meragukan bahwa Yesus Tuhan. Bahkan mereka berkata Yesus bukan Tuhan. Dia hanya nabi saja. Bahkan menghina dan melecehkan Yesus. Mereka itu perlu diampuni dan dikasihani. Karena satu kali kelak mereka akan melihat. Dan sudah terlambat kalau mereka tidak mau terima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Nanti kita akan lihat bukti kebenaran firman Tuhan tersebut. Ya, saudaraku, di dalam peringatan kenaikan Yesus ke surga, ya, kita melihat ada 3 hal yang dapat kita lihat melalui kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, Allah, bukan manusia. Kita lihat di dalam Matius 1 ayat yang ke-20 berkata demikian. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, yaitu Yusuf, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Jelas, anak yang dikandung oleh Maria itu bukan secara biologis. Karena Maria belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Jadi jelas bahwa kejadian Yesus bukan karena biologis, hasil hubungan laki-laki dan perempuan. Seperti nabi-nabi yang lain di dunia ini. Hal ini pun diakui dalam Alkitab, dalam kitab suci agama lain. Dikatakan Isa Rohullah. Berarti Isa, Yesus, terjadi karena Roh Allah, Roh Kudus. Jadi jelas bahwa Yesus bukanlah manusia biasa seperti kita. Tapi dia berasal dari Allah.
dari surga. Karena Allah, ya, surga di mana tempat Allah dan Allah Bapa tinggal di sana. Jadi saat Yesus wafat, bumi tidak dapat menerima dia. Karena Yesus bukan dari bumi. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-13, kita akan melihat tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Jelas dikatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang turun dari surga. Nah, itu jelas dikatakan. Jadi tidak ada seorang pun naik ke surga selain dia, Yesus, yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Ya. Saudara, kalau manusia memang berasal dari debu, kalau manusia memang berasal dari debu tanah. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 2, ya, Kejadian pasal 2 ke-7 berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia. Dari apa? Dari debu tanah. Dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi manusia ini berasal dari tanah. Ya. Sebab itu setiap manusia yang meninggal, tubuhnya harus kembali kepada tanah dan rohnya kembali kepada Allah. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Dari debu kembali menjadi debu seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi roh itu dikaruniakan, diembuskan oleh Allah, ya, di dalam tanah liat itu. Debu, ya, tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan Allah sebagai manusia, diembuskan alasnya. Dengan demikian semua nabi di dunia ini, ya, kalau dia meninggal tubuhnya harus kembali kepada tanah. Hanya Yesus saja, dia meninggal harus kembali ke tempat asalnya. Ya, manusia asalnya dari debu tanah, kalau dia meninggal harus kembali kepada tanah dan rohnya kembali kepada Allah. Hanya Yesus, ya, yang dari surga, dia harus kembali ke surga. Bumi tidak bisa menerima dia. Ya. Nah, kita melihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 31 berkata, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Jadi manusia itu berasal dari bumi, harus kembali ke bumi. Ya. Jadi tidak ada seorang nabi pun di dunia ini yang seperti Yesus. Sebab Yesus itu adalah Allah dan Tuhan seutuhnya. Tidak dapat dibantah lagi. Ya. Tidak dapat dibantah lagi. Karena apa? Sudah ada buktinya. Mereka membantah karena mereka tidak mengerti. Dan tidak mau mengerti. Sekalipun diberi pengertian karena mata rohani mereka dibutakan. Nanti kita akan melihat siapa yang benar. Tapi pasti sudah terlambat bagi mereka yang menolak Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Sebab itu perlu didoakan dan dikasihani. Adalah tugas kita sebagai orang yang percaya Yesus. Jadi jelas saudaraku, bahwa Yesus itu bukan manusia. Dia berasal dari surga. Dia harus kembali ke surga. Ya. Bumi tidak bisa menerima dia. Karena tubuh yang dibentuk itu dari roh Allah. Jelas dikatakan di dalam Matius tadi. Nah, sekarang kita melihat kedua. Bagian yang kedua. Yesus ke surga. Apa tujuannya dia naik ke surga? Mengapa Yesus Kristus harus naik ke surga? Ada dua hal. Yang pertama, memang Yesus berasal dari surga, bukan dari dunia. Seperti nabi-nabi yang lain, seperti manusia yang lain. Karena tidak ada nabi di dunia berani berkata bahwa ia berasal dari surga. Tidak ada. Ya. Tadi sudah jelas dalam Yohanes pasal 13, perlu saya ulangi lagi supaya sudah bisa jelas dengar. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia, Yesus. Saudara boleh mencari dalam kitab suci manapun juga. Ya,
Tidak ada seorang nabi pemuka agama yang berani berkata demikian. Hanya di dalam Alkitab. Karena Yesus berasal dari surga. Yang kedua, ada tugas yang Yesus harus lakukan. Dia pergi ke surga untuk apa? Untuk menyediakan tempat. Bagi siapa? Bagi mereka. Bagi saya dan saudara yang percaya kepada Yesus. Bagi mereka yang tidak percaya, tidak akan disediakan. Ini firman. Kita melihat di dalam Yohanes ya, pasal 14 ayat 1 hingga yang ketiga. Kita melihat Yohanes 14 ayat 1 hingga ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Tidak cukup percaya kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, kepada Yesus. Ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, bagi saya dan saudara. Yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah saudara, Tuhan menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Ya, kalau Tuhan sudah selesai menyediakan tempat bagi saya dan saudara, Dia akan kembali, datang kembali, menjemput setiap orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, inilah keistimewaan kita sebagai anak Tuhan. Ya, saudara. Nah, disediakan tempat. Ya, tidak ada seorang nabi pun di muka bumi ini, pemuka agama manapun juga di muka bumi, yang berani berkata, kalau nanti aku ke surga tak siang ke tempat untuk kamu. Tidak ada. Hanya di dalam kitab suci, Alkitab, itu berani dikatakan. Yesus sendiri yang mengatakan. Kalau sudah lihat teliti betul-betul. Ya, mari. Sebab itu kita sebagai orang yang percaya Yesus. Ya, saudaraku, kita sudah percaya kepada Yesus. Jangan kita tinggalkan Dia. Ya, saudaraku, manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia itu hanya bisa mohon. Mohon kepada Bapa, kepada Allah. Tapi keputusan di dalam tangan Tuhan. Sebab kita semua yang mendengarkan saat ini, siapapun dia, perlu dan harus mengerti dan mengetahui. Supaya apa? Mata rohani kita dicerahkan. Tidak dibutakan oleh pekerjaan setan yang memakai manusia. Jangan sampai menyesal dan sudah terlambat. Catat kata-kata saya. Ya. Dan boleh dibuktikan nanti siapa yang benar. Mari kita belajar. Sekarang kita tidak bisa tahu. Tetapi ini firman Tuhan. Ya. Karena Tuhan berkata, Allah itu bukan manusia. Apa difirmankan itu pasti dikenapi. Nah, kita melihat bagian yang ketiga sekarang. Jadi kita sudah melihat bagian pertama, bahwa Yesus itu adalah Allah yang seutuhnya. Dia datang dari surga, dia harus kembali ke surga. Bahwa Yesus ke surga tidak lain ada tugas. Tugas yang harus Tuhan lakukan. Yaitu menyediakan tempat di surga untuk saya dan saudara. Yang ketiga kita melihat. Supaya apa? Supaya Roh Kudus dapat melakukan tugasnya untuk orang percaya. Saudara, kalau Yesus tidak naik ke surga, Roh Kudus tidak berfungsi. Oleh sebab itu, di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, apa dikatakan? Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur yaitu Roh Kudus tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Jelas firman Tuhan katakan,
Jadi Tuhan tuh pergi. Supaya apa? Supaya Roh Kudus itu berfungsi. Ada lebih berguna bagiku, bagi kamu. Jika aku pergi. Hal ini sangat jelas sekali. Sebab itu, karena Yesus tahu bahwa Yesus harus meninggalkan murid-muridnya. Murid-muridnya ditinggalkan oleh Yesus seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Tuhan tidak mau terjadi demikian. Maka Yesus sebelum dia naik ke surga, dia persiapkan semuanya. Supaya apa? Supaya murid-muridnya tidak seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Sebab itu sebelum dia naik ke surga, sebelum dia mati di atas kayu salib, dan dia naik ke surga, dia minta kepada Bapa. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 hingga 18. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya apa? Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Supaya apa? Supaya Roh Kudus menyertai saya dan saudara. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, saya dan saudara yang percaya kepada Yesus, percaya kepada Yesus, ya, kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus diam di dalam kita. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali. Jadi sementara Yesus naik ke surga, dikirimkan Roh Kudus. Tidak lain menggantikan fungsi Yesus. Ya, fungsi Yesus selama Yesus sudah meninggalkan dan dia sudah naik ke surga. Roh Kudus dikirimkan untuk tinggal bersama setiap orang percaya. Roh Kudus tidak pernah mengintimidasi siapapun juga. Tapi Roh Kudus selalu mengingatkan, menuntun setiap kita yang mau dituntun. Menasihati, tidak pernah memaksa. Perlu diperhatikan dan saudara dengar bahwa tugas Tuhan dalam dunia ini sudah selesai. Jadi tugas Tuhan dalam dunia menyelamatkan kita sudah selesai. Ya. Jadi sekarang tugas Roh Kudus menuntun saya dan saudara. Roh Kudus tidak pernah mengintimidasi, tidak pernah memaksa kita. Tetapi Roh Kudus menuntun kita. Saudara, perlu diperhatikan dan saudara dengar bahwa tugas Tuhan dalam dunia sudah selesai. Jadi sekarang adalah tugas Roh Kudus senantiasa mengingatkan, ya, dan mengingatkan, menasihatkan kalau mereka mau diingatkan dan dinasihatkan. Sebab itu saya seringkali berkata, saya berkhotbah, ya, kalau hari Minggu saya berkata, surga bukan di dalam tangan Tuhan lagi. Surga di dalam tangan kita, di dalam tangan setiap orang yang percaya Yesus. Karena firman Tuhan katakan dalam Matius 7:21, bukan orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Apa itu saudaraku? Firman Tuhan. Ya. Jadi seorang sekarang percaya Yesus, kemudian dia dibaptiskan, plung, keluar dari kolam baptis, lalu dia meninggal, meninggal, pasti dia masuk surga. Tapi dengan catatan mereka sungguh-sungguh, ya, percaya Tuhan dan betul dibaptis sungguh-sungguh. Baptisan itu membuktikan meninggalkan hidup yang lama, masuk hidup baru. Satu pernyataan. Nah, yang sering terjadi di dalam kehidupan manusia, setelah dia dibaptis belum keluar, masih hidup. Nah, perjalanan hidup ini yang menentukan kita masuk surga. Sebab itu di dalam perjalanan hidup ini Tuhan memberikan rambu-rambu. Apa itu firman Tuhan? Memberikan rambu-rambu supaya jalan kita tidak salah. Tuhan memberikan Roh Kudus mengingatkan supaya kembali kepada rambu-rambu. Jadi selama hidup kita ini kita berjalan menurut firman Tuhan, pasti masuk surga. Tetapi kalau selama hidup ini kita tidak mau berjalan menurut firman Tuhan,
kita mau berjalan semau gue. Segendak hati kita sendiri. Segendak kemauan kita sendiri. Ya, tidak sesuai firman Tuhan. Firman Tuhan dilanggar terus, ditabrak terus. Roh Kudus saya ingatkan tidak dihiraukan. Jangan harap mereka masuk ke surga. Seperti tadi saya katakan, Matius 7:21, bukan orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku, yaitu firman. Jadi sekarang saya berkata, surga itu di dalam tangan kita. Selama kita mau melakukan firman Tuhan, selama kita mau menurut tuntunan Roh Kudus, saya yakin mereka pasti masuk surga. Ini firman, bukan saya. Firman Tuhan berkata demikian. Mari kita belajar. Jadi surga bukan di tangan Tuhan lagi, melainkan di tangan kita, di tangan manusia. Selama kita mau dituntun Roh Kudus dan melakukan firman Tuhan, pasti masuk surga. Ya, saudaraku. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam Matius 7:22-23, kita melihat coba. Matius 7:22 dan 23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. 23. Pada waktu itu lah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jelas, saudara. Jadi kita harus sadar bahwa bukan jabatan, bukan pendeta, bukan pendeta muda, bukan pendeta pembantu, penginjil, pelayan Tuhan, siapapun dia menjadi jaminan masuk surga, bukan. Ya, pendeta pun kalau dia tidak mau melakukan firman Tuhan, jangan harap bisa masuk surga. Ini firman. Saya pendeta. Ya, ini firman. Ya, kita harus berdiri kembali pada firman. Bukan saja berkata demikian bahwa saya sudah sempurna. Ya, saya dan saudara itu belum sempurna. Dalam hal ini saya berkata, saya dan saudara belum sempurna. Mari, di dalam perjalanan hidup ini, kami dituntun oleh Roh Kudus yang akan mau menyempurnakan tiap langkah kita. Mari kita sama-sama mau menjadi pelaku firman Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita disempurnakan. Siapapun juga. Ya, jangan merasa bahwa diri aku sudah sempurna dan sebagainya. Aku kan sudah pendeta, bukan jaminan. Sekalipun kau khotbahnya luar biasa, sekalipun teologiamu luar biasa, hebat, profesor, bukan jaminan masuk surga. Tapi engkau melakukan firman, ini yang menjadi jaminan. Matius 7:21. Mari kita belajar. Bukan berarti engkau sudah bernubuat, kau tupang tangan orang sakit sembuh, mujizat dan mujizat engkau lakukan. Jamin masuk surga? Belum tentu. Kalau mereka selama itu tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan. Saudaraku, memang secara manusia, siapa bisa melakukan firman Tuhan begitu tebal? Memang, secara manusia kita tidak mampu. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan tahu kemampuan manusia. Selama kita mau, selama kita berkata, Tuhan aku mau dituntun kau. Tuhan selama yang menuntun kita. Tapi kalau sudah berkata, aku tidak mau, tidak bisa apa-apa. Saudaraku, setiap orang mau berbuat sesuatu, ya pasti Roh Kudus berbicara beras. Saya pernah menghadapi seorang yang selingkuh. Seorang suami yang selingkuh. Saya panggil 4 mata. Saya tanya dengan jelas. Ya. Saya bertanya pada dia. Apakah pada saat kau mulai melangkah untuk selingkuh dengan perempuan ini, apakah Roh Tuhan tidak berbicara kepada kamu? Dia berkata, iya Om. Berbicara pada saya Om. Berkali-kali. Tapi saya gablek. Nah ini sabu. Jadi karena manusia sendiri. Manusia sendiri. Contoh lagi dalam Alkitab. Daud dan Yusuf. Sama-sama tergoda perempuan. Daud hanya melihat Bersiba dari jarak jauh. Dari jarak jauh. Ya. Apakah Roh Kudus tidak bicara, ada bicara? Bicara kepada dia.
Tapi Daud tidak mendengarkan suara Roh Kudus. Dia langgar, akhirnya dia jatuh. Yusuf lebih hebat lagi. Dia dekat dengan istri Potifar. Dirayu, dicium dan sebagainya. Tapi Yusuf tetap ingat firman Tuhan. Dia tahu bahwa dia hanya diberi hak untuk rumah daripada Potifar kecuali istrinya. Yusuf tidak mau melanggar. Ini yang perbedaan antara Yusuf dengan Daud. Ya. Jadi mari kita sebagai anak Tuhan, kita mau belajar, ya. Kita mau menurut tuntunan kudus supaya kita makin hari makin disempurnakan. Kita mau hidup dalam kebenaran firman. Jangan meremehkan firman Tuhan. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus. Saudara sudah mendengar akan kebenaran firman Tuhan tentang siapa Yesus. Sudah tahu apa yang Yesus lakukan setelah sampai ke surga. Tidak lain untuk saya dan saudara. Bagi orang yang percaya Yesus. Yesus sediakan tempat. Karena Yesus sangat mengasihi kita. Janganlah engkau tinggalkan Yesus. Karena hanya semangkok kacang merah. Karena perut. Jangan kau tinggalkan Yesus karena jabatan. Jangan kau tinggalkan Yesus karena jodoh. Supaya diperbolehkan punya istri lebih daripada satu. Dan sebagainya. Kalau kita sampai tinggalkan Yesus. Maka kita akan menyesal seumur hidup kita. Saudara yang sudah jauh dan tinggalkan Tuhan. Saya ajak saudara, baliklah. Kembalilah kepada Yesus. Sebelum engkau terlambat. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba sudah sampaikan kebenaran firman-Mu. 3 hal yang sudah hamba sampaikan. Bahwa engkau adalah Allah seutuhnya. Engkau bukan manusia. Sebab itu engkau harus kembali kepada Bapa di surga. Karena tempat engkau dan asal engkau adalah surga. Yang kedua, engkau ke surga dengan tugas. Engkau sediakan tempat bagi kami setiap orang percaya Yesus. Itu yang engkau katakan sendiri dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Engkau naik ke surga supaya Roh Kudus berfungsi. Roh Kudus saat ini ada dalam dunia. Yang senantiasa menuntun saya dan saudara. Menuntun kita semuanya. Supaya kita sebagai anak-anak Buya Bapa. Tidak melanggar. Tidak jatuh. Roh Kudus mau tuntun. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu terbatas. Tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas. Roh Kudus akan jabarkan lebih jelas kepada kami. Para pendengar. Yang mendengarkan khotbah streaming ini atau online. Mereka yang jauh daripada engkau. Mereka yang sudah percaya kepadamu. Biarlah mereka percaya kepadamu. Dan mereka kembali kepadamu. Sebelum terlambat. Waktu masih Tuhan sediakan. Saya percaya. Bahwa mereka yang sudah mendengarkan firman. Roh Kudus akan berbicara. Kejar terus Roh Kudus. Kejar terus. Celekkan mata rohani mereka. Supaya mereka mengerti. Supaya mereka tidak dibutakan oleh kuasa kegelapan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Yang percaya, engkau diberkati Tuhan, katakan bersama saya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Shalom kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Terkait dengan pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung ini, gereja terus bergerak dan mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk memberikan bantuan kepada jemaat dan masyarakat yang terdampak secara ekonomi oleh pandemik ini. Bantuan dapat disalurkan melalui rekening BCA 177-187-3222 atas nama Gereja Betani Indonesia Madiun. Dan bagi jemaat yang rindu menabur untuk memberikan persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, dan pekerjaan Tuhan di Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun,
dapat tetap memberikannya melalui rekening BCA 17718502222 atas nama Gereja Betani Indonesia Madiun untuk Jemaat Madiun dan Nganjuk, atau rekening BCA 17718515555 atas nama Gereja Betani Indonesia Madiun untuk Jemaat Ponorogo. Gembala Sidang dan seluruh pelayan Tuhan mengucapkan terima kasih untuk taburan yang sudah saudara berikan. Tetap kuat, semangat, setia, dan tetap berserah kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Engkau kami muliakan, Engkau kami tinggikan, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Berikan sorak-sorai yang mulia buat Tuhan kita. Haleluya. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, Engkau berkati setiap kami yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu secara online atau streaming. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Berkati mereka, mereka yang sudah memberikan untuk pekerjaan Tuhan, mereka sudah kembalikan milik Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah tidak mau berhutang. Engkau bukakan tingkap-tingkap langit-Mu. Curahkan berkat-Mu berkelimpahan di atas keribuan mereka. Itulah janji kebenaran firman-Mu. Dan Engkau berjanji menyingkirkan dari belalang pelahap orang-orang yang membuat rugi, kuasa kegelapan yang menghalangi berkat Tuhan turun. Dalam nama Yesus, Tuhan telah hancurkan semuanya. Sakit penyakit Engkau telah singkirkan dari seluruh keluarga kami. Bahkan covering kami, pagari kami dengan pagar api-Mu. Sehingga COVID-19, virus corona tidak dapat menjamah kami. Tetapi dengan catatan, kami mau taat akan peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Terima kasih Bapak. Mari saudara buka kedua tangan saudara. Jangan tunduk, tapi tengadah ke atas. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, kuduskan hamba-Mu. Kuduskan tangan hamba-Mu. Saat ini hamba angkat tangan ke hadapan hadirat-Mu. Untuk menerima berkat daripada Engkau. Dan untuk memberkati jemaat-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu melalui online dan streaming. Kami percaya Tuhan,
Engkau memberkati mereka, engkau memelihara mereka, bahkan engkau jadikan mereka bukan ekor tapi kepala. Tidak turun tapi naik. Apa yang dikerjakannya berhasil. Apa yang dikerjakannya pasti engkau berkati. Asalkan mereka menjadi pelaku firman-Mu. Menurut tuntunan Roh Kudus, lebih menyintai engkau, hidup dalam kekudusan, tidak meremehkan firman-Mu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah pernikahanmu. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah tubuhmu dengan tubuh yang sehat. Diberkatilah bakulmu. Diberkatilah ekonomimu. Diberkatilah bisnismu. Diberkatilah profesimu. Diberkatilah pada waktu engkau masuk dan keluar. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Asalkan engkau menjadi pelaku firman Tuhan. Lebih lagi menyertai Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan tidak meremehkan firman Tuhan. Yang percaya mau menjadi pelaku firman Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus, katakan bersama saya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan memberkati saudara.